Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hamzami dari Manajemen Informatika. Kali ini saya ingin membuat sebuah tugas dari program Bahasa C yang saya buat di Visual Studio Code. Tugas yang pertama yaitu tentang penghasilan jumlah anak menikah dan lalu pajak. Di sini yang pertama-tama kita membuatkan suatu program Include Studio untuk memasukkan semua input-output yang ada di dalam program ini. Yang kedua adalah INT-MINE, yaitu berguna untuk memasukkan tipe data yang kita akan membuat. Di sini, saya membuat penghasilan pegawai dengan bentuk tipe data integer, menikah untuk tipe data integer juga, jumlah anak juga integer, dan lalu pajak dalam bentuk tipe data float. Dan kemudian, di sini ada printf, yaitu berguna untuk menginput sebuah data. Di sini saya membuat suatu data, yaitu masukkan penghasilan Anda. Kenapa? Karena di dalam tugas juga diberitahukan bahwasanya penghasilan itu ditentukan. Lalu saya memberikan scanf pada printf yang ini. Saya menggunakan %D. Kenapa? Karena penghasilan pegawainya di sini dengan tipe data integer, makanya saya membuat %D. Bisa juga kalian untuk membuatnya %I. Sama saja karena tipe data integer yaitu %D dan %I. Di sini saya membuatnya penghasilan pegawai. Dan yang kedua, while untuk memasukkan perintah menikah kurang dari 0 atau menikah lebih dari 1. Lalu membuat printf dan saya menginput data status Anda sudah menikah. Kalau tekan 1 berarti sudah dan 0 berarti artinya belum. Saya membuat scanf dalam bentuk %D karena tipe data integer. Lalu saya membuatnya menikah. Dan di sini saya memasukkan if menikah kurang dari 0 atau menikah lebih dari 1. Di sini gunanya adalah untuk membuat status Anda jika tidak terdefinisi, isi kembali dengan angka 0 atau 1 sesuai keterangan. Dan di sini saya membuat suatu pemasukan menikah sama dengan 1. Itu artinya kalau menikah berarti ada tipe data yang lain. Yang di sini saya membuat printf berarti berapa jumlah anak Anda. Di sini untuk memasukkan berapa jumlah anak yang kita tentuin. Misalnya 1 atau seterusnya atau tidak sama sekali. Di sini saya membuat scanf dari tipe data integer, makanya memasukkan nilai %D dan jumlah anak. Di sini memulai kita buat tugas pertama, yaitu penghasilan pegawai kurang dari 2 juta. Pemotongan pajaknya yaitu sebesar 1,5%. Dan yang kedua adalah di atas sama dengan 2 juta sampai kurang dari 5 juta, yaitu 2%. Dan yang ketiga adalah di atas 5 juta sampai kurang dari sama dengan 100 juta. Pajak yang dipotong adalah 2,5%. Dan yang terakhir yaitu penghasilan di atas 10 juta dengan pemotongan pajak sebesar 5%. Kemudian, jikalau dia menikah, maka pajak yang dibayar akan dikurangkan sebesar 0,5%. Dan kemudian, jikalau anak mempunyai anak, maka dikurang lagi sebesar 0,25%. 0,25%. Ya. Dan kemudian saya membuat sini printf pajak yang harus Anda keluarkan adalah %0.f. Mengapa? Karena di sini untuk menghapuskan titik sebelum koma, makanya saya membuat 0 di bagian persen di sini. Dan kemudian yaitu pajak dikali dengan penghasilan pegawai. Oke, maka dari itu return 0 untuk menutup sebuah program yang setelah saya buat di atas. Dan sekarang dengan memasukkan terminal, maka perintahkan gcc, lalu masukkan tipe data yang kita buat. Seperti contoh saya membuat sini 1 underscore nama npm tipe npm saya yaitu 220810
126. Lalu membuat jangan lupa dengan .c. Kemudian spasi, terus min o, spasi lagi, buat masukkan nama tipe data kalian. Sini saya membuatnya tugas 1 dan nomor NPM saya 0800 10 126. Oke, setelah itu tekan enter. Lalu di sini membuat .slice tipe data nama file yang kita taruh. Lalu tekan enter. Nah, di sini sudah diminta outputnya masukkan penghasilan Anda. Oke, karena di sini kenapa perintahnya seperti ini? Karena saya telah membuat di sini di awal tadi masukkan penghasilan Anda, makanya di sini membuat masukkan penghasilan Anda. Oke, di sini saya berumpama seorang pegawai ini memiliki gaji yang 10 juta ya. Sini kita masukkan nilai digit 10 juta. Oke. Dalam artian kalau misalnya gajinya 10 juta berarti penghasilan pegawai lebih dari 5 juta dan penghasilan pegawainya kurang dari 10 juta. Kurang dari sama dengan 10 juta berarti memakai pajak 2,5%. Oke, di sini status Anda sudah menikah. Kalau kita tekan 1 artinya dia sudah menikah. Kalau kita tekan 0 berarti belum nikah. Di sini saya membuat perumpamaan sebagai pegawai ini sudah menikah ya. Jadi saya ketiknya tombol 1, lalu tekan enter. Dan di sini karena sudah menikah, jadi dimintai berapa jumlah anak Anda. Kenapa? Karena sistemnya sudah menikah. Kecuali kalau kita kecuali kita di sini klik belum menikah, jadi langsung keluar terus tipe datanya. Oke, karena di sini saya membuatnya sudah menikah, makanya saya membuat sini berapa jumlah anak Anda. Jadi dengan perumpamaan jumlah anak yang kita taruh adalah 1. Oke, maka di sini kita langsung tekan enter dan lalu hasil keluarnya. Mohon maaf, di sini seharusnya 175.000. Nah, seperti ini ya, 175.000. Tadi nggak tahu kenapa. Mungkin ada kesalahan teknisi. Dan di sini karena perumpamaan nih kita buat berapa jumlah anak, dan di sini perumpamaan kita ingin membuat jumlah anak lebih dari 1 ya. Kita membuat lebih dari 1. Seperti contoh seperti ini, masukkan penghasilan Anda, kita membuatnya sama saja 10 juta. Oke, lalu tekan enter. Di sini kita membuat sama juga, status dalam menikah. Dan sini kita membuat berapa jumlah Anda lebih dari 1 ya. Misalnya kita membuat 3 nih ya. Oke, maka penghasilannya akan dikurangi karena 3. Mengapa mengurangi? Karena di sini perintah dalam jumlah anak di sini kita membuatnya jumlah anak dikali 0,25%. Berarti semakin banyak anak maka pajak yang dipotong akan semakin besar. Kecuali dalam perintah kita di sini tidak membuat jumlah anak. Nah, di sini kita hapus. Lalu kita terminalkan lagi. Enter. Sini nominalnya kita buat sama. Mohon maaf. Bentar, ada kesalahan. Nah, di sini. Lalu kita masukkan tipe datanya. Lalu nominal yang kita taruhkan tetap sama 10 juta. Menikah juga. Lalu jumlah anak yang kita masukkan yaitu 3. Nah, di sini tetap sama 175.000. Kenapa 175.000 pajak yang dipotong? Kenapa? Karena di sini kita tadi motong semakin banyak anaknya berarti itu tidak berpengaruh terhadap soal. Seperti yang tugas berikan, semakin ada anak maka pemotongan pajaknya semakin besar. Oke, mungkin cukup sekian tugas dari yang pertama ini. Saya akhiri, lanjut ke tugas yang kedua.
Nah, di sini saya membuat tipe data yaitu yang seperti ada di soal. Berapa angka yang habis dibagi dengan 2, dan habis dibagi 3, dan yang habis dibagi 4. Oke, yang pertama saya membuat Include Studio untuk membuat input-output yang ada di dalam program bahasa C di Visual Studio Code. Lalu, saya membuat tipe data integer main yaitu untuk bertugas membuat input-outputnya. Di sini saya membuat tipe data integer angka, kon 1 sama dengan 0, kon 2 sama dengan 0, dan kon 3 sama dengan 0. Lalu membuat input printf. Di sini terserah ingin masukkan apa saja. Ya, saya masukkan nilai yang Anda ingin masukkan. Lalu tekan scanf yang seperti saya katakan tadi, integer, tipe data integer boleh memakai %i, boleh memakai %d. Dan di sini saya membuat angka, kenapa? Karena di sini tipe datanya angka. Oke, lalu for memasukkan integer 1 sama dengan 0. Mohon maaf, for integer i sama dengan 0 dan i kurang dari angka, lalu kita buat i++. Kenapa? Itu untuk membuat tambah-tambahnya. Lalu if i %2 sama dengan 0, yaitu memakai dengan kon 1 plus. Yang kedua, if i %3 sama dengan 0, konnya yang kedua plus. Dan yang ketiga, i-nya %4 sama dengan 0, konnya kita memakai yang ketiga. Oke, lalu di sini saya memasukkan input printf, yaitu jumlah angka yang habis dibagi dengan 2 dari %i, yaitu tipe datanya adalah %i/n. /n ini bergunanya untuk membawahi ketika kita masukkan terminal nanti. Terus di sini angka kon 1, dan yang kedua printf jumlah angka yang habis dibagi dengan 3 dari %i adalah %i di ini untuk membuat yang di atas tadi. Yang lalu print yang ketiga jumlah angka yang habis dibagi dengan 4. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam terminalnya. Yang pertama-tama adalah membuat nge-running terminalnya, yaitu gcc spasi nama tipe yang kita simpan, nama file yang kita simpan tadi. Saya mensimpan sini sesuai dengan tugas 2 dan underscore nama npm 0810.126.c spasi min.o dan nama filenya di 220.810.126. Oke, kita di sini tekan enter. Lalu di sini dot slice nama file yang kita simpan. Oke, kita tekan enter. Nah, nanti akan ada pemasukan inputnya, yaitu masukkan nilai yang Anda ingin masukkan. Seperti contoh saya membuat di sini printf masukkan nilai yang Anda ingin masukkan. Oke, lalu sebagai contoh saya di sini ingin membuat nilai yang kita masukkan yaitu sebesar 100 ya, 100. Oke, kita tekan enter. Nah, di sini semuanya akan terkeluar. Jumlah angka yang habis dibagi dengan 2 dari 100 adalah berjumlah 51 ya. Sedangkan jumlah yang habis dibagi dengan 3 dari 100 adalah 34. Dan yang terakhir jumlah angka yang habis dibagi dengan 4 dari 100 adalah 26. Maksud di sini adalah jumlah yang nilainya dari 0 sampai 100 itu yang habis dibagi 2 yaitu berjumlah 51, dan angka dari 0 sampai 100 yang habis dibagi dengan 3 yaitu ada 34 angka, dan angka dari 0 sampai 100 yang habis dibagi 4 adalah 26. Oke, mungkin cukup sekian tugas saya ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.